Halo semuanya, kembali lagi ke channel Solo Web Tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang Laravel Seeder. Sebelumnya kita bisa membuka laravel.com, kemudian kita cari Seeder. Oke, yang paling atas tadi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan apa itu database seeding atau seeder ini. Seeder adalah, bisa kalian baca sendiri di sini atau kalian artikan. Cuman intinya adalah kita akan membuat kelas di mana kelas nanti akan menginputkan data ke database. Ini dilakukan jika kita bekerja tim. Seumpama kita mempunyai tim baru, kemudian dia melakukan migrate atau migrasi ke database-nya. Karena jika kita sudah menggunakan migrasi, kita tidak perlu melakukan import database secara manual seperti biasanya. Jika kita melakukan migrasi, kita bisa sekalian melakukan seeder. Seeder itu untuk memberikan, seumpama kita punya user, di sini ada tabel user. Ini dia tidak perlu lagi mendaftar atau meregister lagi untuk masuk ke sistem. Dia hanya perlu melakukan seed untuk menginputkan data ke tabel user ini. Jadi langsung saja kita praktekkan biar tidak terlalu ribet kalian mikirnya. Kita kesini, kita lakukan php artisan make seeder user seeder. Jika sudah created, kita bisa masuk ke database, kemudian ke sheets, ada ini namanya user seeder. Kemudian kita akan menggunakan model user atau eloquent user, user. Kemudian kita akan menggunakan hash untuk melakukan hashing terhadap password yang akan kita inputkan nantinya. Lalu kita akan melakukan user create. Kita memasukkan datanya dalam array, kemudian name kita isi sebagai test, umpama test. Lalu email kita isi test@gmail.com seumpama. Lalu kita mengisikan passwordnya. Hash make test 123 seumpama. Lalu kita tutup, kita save. Kita bisa melakukannya dengan ini. Saya akan rollback dulu migrasinya, php artisan migrate rollback adalah perintah dimana kita akan menghapus semua dari tabel yang kita punya ini dan hanya menyisakan satu nantinya, migration. Sekarang saya enter. Oke, sekarang kita refresh. Nah, kita masuk ke sini, dia hanya punya satu tabel migration. Lalu kita coba dulu seperti ini, php artisan help migrate. Perintah apa yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan migrasi
terhadap aplikasi kita. Kita punya banyak di sini ya, ada banyak sekali perintahnya, tapi kita akan menggunakan salah satunya, yaitu ini, indicate if the seed task should be run. Dia akan menjalankan ini seed ketika migrasinya dilakukan. Jadi sekarang kita akan melakukan migrasi PHP artisan migrate min seed. Nah, dia akan memigrasi semua tabel, kemudian dia akan melakukan seeding terhadap data ini, tapi ini akan tidak masuk di sini. Kita lihat, nah, dia tidak masuk ke tabel user. Kenapa? Karena kita belum memasukkannya ke dalam sini. Di sini kita harus memasukkan user seeder, oke, kemudian kelas. Dia baru akan memanggil kelas user seeder ini untuk diimport, untuk dijalankan. Sekarang kita bisa memasukkannya secara manual, seumpama PHP artisan db seed, kemudian nama kelasnya apa, min class user seeder. Nah, kemudian kita refresh, dia masuk. Sekarang kita mau rollback lagi, rollback untuk menghilangkan semua tabelnya. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama, migrate min seed, namun dengan kelas seeder yang sudah terpanggil. Sekarang kita bisa lihat hasilnya. Dia akan melakukan migrasi dan melakukan seeding di sini. Oke, kita refresh. Nah, dia langsung masuk datanya tanpa kita perlu melakukan db seed seperti ini. Dia memigrasi langsung dengan melakukan seeding. Ini kita bicara jika datanya hanya satu. Lalu bagaimana jika kita akan menginputkan seumpama ada 3 user di dalamnya? Kita bisa membuat variabel baru dengan nama user, seumpama sama dengan, kita akan memasukkan ke dalam array. Kemudian kita tutup dulu, kita copy dari sini, kita paste, kemudian kita copy lagi, kita buat 3 user, tes 1 semua, 1 dan 2, kemudian user 3, dan kita bisa masukkan $user. Kita save, kemudian kita rollback lagi dan kita melakukan seed. Nah, dia akan error. Coba kita lihat di sini, kita lihat user, dia tidak masuk. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan create. Create diperuntukkan hanya untuk satu data. Tapi jika banyak data, kita bisa menggunakan insert. Di sini kita menggunakan insert, kemudian kita coba lagi rollback, lalu kita seed. Nah, seeding complete and successful. Kita refresh, ya, semua data sudah masuk. Ini akan sangat membantu jika kita bekerja di dalam tim. Jadi kalian bisa melakukan migrasi yang memiliki
sheet di dalamnya. Seumpama suatu saat kalian bekerja di perusahaan dan di dalam tim, kalian harus paham mengenai seeder sendiri, jika itu menggunakan Laravel tapi oke. Jadi saya kira cukup untuk pembahasan seeder kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda belum. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Oke.